Halo, Sobat Cek Fakta. Kembali lagi bersama kami. Tempat di mana semua informasi diperiksa, diklarifikasi, dan diuraikan secara mendalam. Kali ini kita akan membahas soal FIFA Matchday yang akan dijalani Timnas Malaysia dan Indonesia pada September tahun 2025. Apakah laga-laga persahabatan ini benar-benar penting? Bagaimana posisi peringkat FIFA memengaruhi peluang tim-tim Asia Tenggara? Dan kenapa Malaysia memutuskan mundur dari CAF Nations Cup 2025? Semua pertanyaan itu akan kami ulas secara lengkap, faktual, dan mendalam. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir. Timnas Malaysia dipastikan akan menghadapi dua laga FIFA Matchday pada September tahun 2025. Pertandingan pertama melawan Singapura dijadwalkan pada 4 September tahun 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, sedangkan laga kedua melawan Palestina akan digelar pada 8 September tahun 2025 di Stadion Sultan Ibrahim, Johor. Kedua laga ini digolongkan sebagai pertandingan persahabatan internasional Tier 1 yang berarti memiliki level kompetisi tinggi dan pengakuan resmi FIFA. Keputusan Malaysia menggelar dua laga ini muncul setelah mereka mundur dari CAF Nations Cup 2025, sebuah turnamen yang biasanya mempertemukan tim-tim Asia Tengah. Menurut Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), mundurnya Malaysia terkait dengan ketersediaan pemain dan jadwal pertandingan. Beberapa pemain andalan Malaysia berkarier di luar negeri, sehingga jadwal yang tidak sesuai dengan kalender FIFA akan membuat tim kesulitan menurunkan skuad terbaik. Meski begitu, mundurnya Malaysia dari turnamen CAF menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak menilai ini adalah keputusan strategis karena Malaysia tetap bisa mengatur laga persahabatan sesuai kebutuhan dan fokus pada persiapan kualifikasi Piala Asia ke-2027. Di sisi lain, CAF menegaskan bahwa jadwal turnamen tidak berubah, sehingga keputusan Malaysia dianggap mengecewakan karena kehilangan kesempatan bertanding melawan tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Laga melawan Singapura dan Palestina tidak hanya menjadi ajang pengujian strategi pelatih Peter Kalamovski, tetapi juga untuk menilai kesiapan pemain menjelang kompetisi resmi. Strategi tim, formasi, dan chemistry antar pemain akan diuji dalam kondisi pertandingan nyata. Pemilihan dua lokasi berbeda Kuala Lumpur dan Johor juga memberi keuntungan Malaysia dalam hal adaptasi tim terhadap suasana stadion yang berbeda, kondisi cuaca, dan dukungan publik lokal. Selain itu, laga ini juga berfungsi untuk melatih mental pemain menghadapi tekanan internasional, meningkatkan koordinasi lini pertahanan dan serangan, serta mengasah taktik set piece. Dengan demikian, pertandingan persahabatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari persiapan matang untuk turnamen yang lebih besar. Keputusan Timnas Malaysia untuk mundur dari CAF Nations Cup 2025 menjadi salah satu isu besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. CAF Nations Cup sendiri merupakan turnamen yang digagas oleh Central Asian Football Association (CAF) yang melibatkan tim-tim kuat dari Asia Tengah seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Turnamen ini dianggap sebagai ajang penting untuk mengukur kualitas tim Asia Tengah, sekaligus sebagai ajang uji coba menjelang kompetisi yang lebih besar, seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Menurut pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), mundurnya Malaysia terkait dua alasan utama: jadwal pertandingan dan ketersediaan pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain andalan Malaysia berkarier di luar negeri, khususnya di liga-liga profesional Asia dan Eropa. Hal ini membuat tim nasional sulit menyatukan seluruh pemain terbaiknya jika turnamen digelar di luar kalender FIFA. Kalender FIFA sendiri dirancang agar klub-klub profesional melepaskan pemain mereka untuk tampil di laga internasional, dan jika turnamen berada di luar periode tersebut, tim nasional berisiko kehilangan pemain penting. Namun, keputusan Malaysia ini memicu kontroversi, karena CAF menegaskan bahwa jadwal turnamen tidak mengalami perubahan. Menurut pihak CAF, perubahan jadwal yang diklaim oleh beberapa media Malaysia adalah informasi yang keliru. Hal ini menimbulkan ketegangan antara FAM dan CAF, karena keputusan mundur Malaysia dianggap mengecewakan pihak penyelenggara yang telah menyiapkan jadwal dan infrastruktur turnamen secara matang.
Mundur dari CAF Nations Cup sebenarnya memiliki konsekuensi strategis dan teknis. Secara strategis, Malaysia kehilangan kesempatan menghadapi tim-tim Asia Tengah yang terkenal tangguh, seperti Iran dan Uzbekistan, yang secara peringkat FIFA jauh lebih tinggi. Pertandingan melawan tim-tim kuat ini biasanya menjadi benchmark untuk mengukur kekuatan tim, mengevaluasi strategi pelatih, dan menguji mental pemain. Dari sisi teknis, pengalaman melawan lawan-lawan dengan gaya permainan berbeda akan sangat bermanfaat bagi tim, terutama jelang kualifikasi Piala Asia ke-2027. Alasan lain yang disorot oleh beberapa media Malaysia adalah kesulitan logistik dan koordinasi tim. CAF Nations Cup 2025 digelar di lokasi yang membutuhkan perjalanan panjang, termasuk waktu perjalanan yang signifikan untuk pemain yang bermain di liga luar negeri. Hal ini bisa memengaruhi kondisi fisik pemain, meningkatkan risiko cedera, dan mengurangi kualitas performa saat pertandingan. FA menilai bahwa menggelar laga persahabatan di Malaysia lebih efisien karena mereka bisa mengatur jadwal, lokasi, dan lawan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Meskipun mundur dari turnamen resmi, FAM tetap berkomitmen untuk memberikan pengalaman internasional bagi para pemain. Dua laga FIFA Matchday melawan Singapura dan Palestina dipilih sebagai alternatif. Laga ini dianggap memiliki level kompetisi tinggi Tier 1 sehingga tetap memberi peluang bagi pelatih Peter Kelamovsky untuk menilai kekuatan tim, formasi, dan adaptasi pemain. Laga persahabatan ini juga lebih fleksibel karena digelar di kandang sendiri, sehingga Malaysia tetap bisa memaksimalkan dukungan publik dan meminimalkan risiko cedera akibat perjalanan panjang. Dari perspektif media dan pengamat sepak bola, keputusan ini adalah strategi pragmatis. Malaysia menempatkan prioritas pada pembangunan tim jangka panjang, bukan sekadar mengikuti turnamen internasional. Fokus utama adalah mempersiapkan skuad yang kompetitif untuk kualifikasi Piala Asia 2027, termasuk memperkuat lini serangan, pertahanan, dan adaptasi taktik dalam berbagai situasi permainan. Selain itu, keputusan mundur ini juga terkait dengan pemetaan kekuatan lawan. Jika Malaysia tetap ikut CAF, mereka akan menghadapi tim-tim dengan gaya permainan yang berbeda. Misalnya Iran yang kuat dalam teknik individu dan fisik, atau Uzbekistan yang terkenal dengan kombinasi serangan cepat. Menghadapi lawan-lawan ini memang menantang, tetapi jika tidak bisa menurunkan pemain terbaik, hasil pertandingan bisa menjadi kurang optimal dan berpotensi merusak moral tim. Di sisi lain, mundurnya Malaysia menjadi pelajaran penting bagi federasi sepak bola lain di Asia Tenggara. Keputusan ini menekankan pentingnya perencanaan jadwal yang matang, koordinasi pemain yang tersebar di berbagai liga, dan pengelolaan turnamen sesuai kalender FIFA. Banyak federasi kini mulai lebih berhati-hati dalam merespons undangan turnamen internasional, menimbang antara manfaat pengalaman bertanding dengan risiko kehilangan pemain utama. Secara keseluruhan, mundurnya Malaysia dari CAF Nations Cup bukanlah sekadar pengunduran diri tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Dengan mengganti turnamen resmi dengan dua laga persahabatan internasional, Malaysia tetap mendapatkan pengalaman kompetitif, evaluasi strategi, dan pembinaan pemain tanpa mengorbankan kondisi fisik dan kesiapan tim. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa FA menempatkan keseimbangan antara kompetisi dan persiapan tim sebagai prioritas utama menjelang turnamen resmi yang lebih besar. Peringkat FIFA sering dijadikan parameter utama untuk menilai kekuatan tim nasional, baik untuk persiapan turnamen maupun analisis lawan. Dalam konteks timnas Malaysia, pemahaman tentang posisi peringkat FIFA menjadi penting untuk menilai peluang, strategi, dan risiko dalam pertandingan persahabatan maupun kompetisi resmi, seperti kualifikasi Piala Asia ke-2027. Peringkat FIFA timnas Malaysia dan lawan saat ini, peringkat FIFA terbaru menempatkan Malaysia di posisi 125 dunia. Untuk laga persahabatan September tahun 2025, Malaysia akan menghadapi dua tim dengan posisi berbeda. Singapura, peringkat 159. Palestina, peringkat 98. Secara matematis, peringkat FIFA ini memberikan gambaran awal tentang kekuatan tim. Peringkat lebih tinggi umumnya menunjukkan konsistensi performa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kemenangan melawan tim kuat,
hasil kompetisi resmi dan stabilitas tim. Namun, angka ini tidak selalu mencerminkan performa aktual saat pertandingan karena banyak faktor lain yang memengaruhi, seperti komposisi pemain, strategi pelatih, kondisi fisik, dan motivasi tim. Pertandingan vs Singapura peringkat lebih rendah. Singapura dengan peringkat 159 berada di bawah Malaysia. Secara teori, Malaysia memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Namun, dalam dunia sepak bola, peringkat bukan satu-satunya indikator. Banyak faktor lain yang membuat pertandingan ini tetap kelas atas. Motivasi lawan. Singapura akan menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi, sehingga mereka cenderung bermain lebih disiplin dan agresif. Tekanan lokal. Bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil memberikan tekanan tambahan bagi pemain Malaysia untuk tampil maksimal di depan publik sendiri. Eksperimen taktik, pelatih Peter Klamovski kemungkinan akan mencoba formasi baru dan rotasi pemain. Hal ini bisa memengaruhi performa karena pemain baru mungkin belum terbiasa dengan strategi tim. Dengan kata lain, walaupun Singapura secara peringkat berada di bawah Malaysia, laga ini tetap menuntut kesiapan penuh dan disiplin taktikal tinggi dari para pemain Harimau Malaya. Pertandingan vs Palestina peringkat lebih tinggi. Palestina di peringkat 98 dunia jelas merupakan lawan yang lebih tangguh dibanding Malaysia dan Singapura. Pertandingan ini menjadi benchmark nyata untuk menilai sejauh mana timnas Malaysia bisa bersaing melawan tim dengan peringkat lebih tinggi. Beberapa hal yang bisa dianalisis dari laga ini. Pengujian strategi, melawan tim yang lebih tinggi peringkatnya, Malaysia dapat mencoba berbagai formasi defensif dan ofensif. Evaluasi performa lini pertahanan, serangan balik, dan pressing menjadi lebih jelas. Mental pemain. Bermain melawan tim yang lebih kuat memberikan pengalaman penting untuk mengelola tekanan, kesalahan, dan kesempatan. Mental kuat akan sangat berguna saat menghadapi tim seperti Vietnam atau Iran di kualifikasi resmi. Pengukuran kekuatan tim, peringkat FIFA Palestina menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman dan kualitas di level internasional. Kemenangan atau performa kompetitif melawan Palestina akan menjadi indikator nyata bahwa Malaysia siap menghadapi lawan berat di turnamen resmi. Dampak peringkat FIFA terhadap strategi Malaysia. Peringkat FIFA bukan sekadar angka, tapi juga panduan strategi pelatih. Ada beberapa implikasi penting. Manajemen formasi. Melawan tim peringkat lebih rendah, pelatih bisa bereksperimen dengan taktik ofensif. Sebaliknya, melawan tim peringkat lebih tinggi, strategi defensif yang rapat, dan serangan balik cepat lebih aman. Rotasi pemain, laga persahabatan memberi kesempatan menurunkan pemain muda atau cadangan, sambil tetap menjaga keseimbangan tim. Peringkat lawan akan memengaruhi siapa yang dimainkan penuh dan siapa yang diuji sebentar. Psikologi pertandingan. Peringkat lawan juga memengaruhi motivasi pemain. Melawan tim lebih tinggi peringkatnya, pemain cenderung lebih fokus dan waspada. Melawan tim lebih rendah, harus hati-hati agar tidak terlena dan kehilangan poin penting. Peringkat FIFA dan prediksi laga berdasarkan data FIFA. Berikut analisis prediksi sederhana. Malaysia vs Singapura 125 vs 159. Malaysia lebih diunggulkan, namun kemenangan bergantung pada disiplin taktik dan fokus sepanjang 90 menit. Potensi kejutan selalu ada karena sepak bola tidak hanya soal angka. Malaysia vs Palestina 125 vs 98. Palestina diunggulkan secara historis dan pengalaman. Namun, laga ini ideal untuk menguji kekuatan Malaysia, mengidentifikasi kelemahan, dan mempersiapkan strategi menghadapi lawan sekelas atau lebih tinggi di turnamen resmi. Kesimpulan bagian 3. Peringkat FIFA memberikan panduan objektif untuk menilai lawan, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Malaysia dengan peringkat 125 memiliki peluang realistis untuk menang melawan Singapura dan bersaing ketat melawan Palestina. Laga-laga ini bukan hanya sekadar pertandingan persahabatan, tapi juga alat evaluasi strategi, pengembangan pemain, dan penguatan mental tim. Dengan memahami peringkat FIFA, pelatih dan pemain bisa merancang strategi yang tepat, menyesuaikan formasi, dan memanfaatkan laga persahabatan sebagai simulasi menghadapi lawan kuat di kompetisi resmi. Secara keseluruhan,
Analisis ini membantu Harimau Malaya mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk kualifikasi Piala Asia 2027, serta menjaga momentum kemenangan melawan tim-tim Asia Tenggara. Persiapan menghadapi dua laga FIFA Megdi melawan Singapura dan Palestina tidak hanya soal kondisi fisik dan motivasi pemain. Hal paling krusial adalah memahami karakteristik lawan serta menyiapkan strategi dan taktik yang efektif. Pada bagian ini, kita akan membedah profil teknis kedua tim lawan, kelemahan dan kekuatan mereka, serta bagaimana timnas Malaysia bisa memaksimalkan peluang menang. Pertama, profil Singapura. Singapura, peringkat FIFA 159, adalah tim yang stabil di level Asia Tenggara. Meskipun peringkatnya lebih rendah daripada Malaysia, mereka dikenal memiliki beberapa karakteristik khas. Disiplin taktik, Singapura sering menggunakan formasi defensif, terutama saat menghadapi tim lebih kuat. Mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah dan belakang untuk menahan serangan lawan. Serangan cepat. Meskipun defensif, mereka mengandalkan serangan balik cepat memanfaatkan kecepatan sayap dan pergerakan pemain depan. Pengalaman pemain lokal. Mayoritas pemain Singapura bermain di liga lokal, sehingga mereka lebih padu secara tim, meskipun kekuatan individu relatif lebih rendah. Dari sudut pandang Malaysia, pertandingan ini menjadi uji coba ideal untuk menyerang secara dominan. Beberapa potensi strategi yang bisa digunakan, penguasaan bola tinggi. Menguasai bola di lini tengah untuk membongkar pertahanan Singapura yang rapat. Rotasi sayap dan crossing. Pemanfaatan sayap dan umpan silang bisa mengeksploitasi celah di pertahanan Singapura. Tekanan tinggi side press, menekan pemain lawan sejak lini belakang dapat memaksa mereka melakukan kesalahan, karena Singapura biasanya kurang nyaman saat ditekan terus-menerus. Namun, Malaysia harus tetap hati-hati terhadap serangan balik cepat. Keterlambatan transisi dari menyerang ke bertahan dapat membahayakan gawang sendiri. Kedua, profil Palestina, peringkat FIFA 98, merupakan lawan yang lebih sulit dibanding Singapura. Mereka memiliki karakteristik berikut, kekuatan fisik dan mental. Pemain Palestina dikenal tangguh secara fisik dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tekanan, terutama di laga tandang. Taktik variatif. Mereka mampu bermain dalam formasi berbeda sesuai kondisi pertandingan, mulai dari 4-4-2 klasik hingga 3-5-2 modern. Fleksibilitas ini membuat lawan sulit menebak strategi mereka. Penguasaan bola dan umpan cepat. Palestina cenderung mengandalkan penguasaan bola dan umpan cepat untuk membuka pertahanan lawan, termasuk kombinasi 1-2 di area sempit. Bagi Malaysia, menghadapi Palestina adalah simulasi menghadapi tim lebih tinggi peringkatnya. Strategi yang mungkin efektif antara lain, pertahanan terorganisir, menjaga garis pertahanan rapat, menutup ruang tengah, dan menahan serangan cepat lawan. Serangan balik cepat. Mengandalkan pemain sayap cepat untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pemain Palestina yang naik menyerang. Penguasaan bola terukur. Malaysia perlu menguasai bola secara efisien, memilih saat menyerang dan bertahan, tanpa terlalu sering kehilangan bola di lini tengah. Laga ini akan menjadi tolok ukur kesiapan mental, fisik, dan taktik timnas Malaysia menghadapi tim-tim selevel atau lebih tinggi di turnamen resmi mendatang. Ketiga, potensi formasi Malaysia. Pelatih Peter Klamovski memiliki beberapa opsi formasi tergantung lawan. 4-2-3-1, formasi ini cocok untuk menghadapi Singapura. 2 gelandang bertahan menjaga lini tengah, sementara 3 gelandang serang mendukung striker tunggal untuk menekan pertahanan lawan. 4-3-3. Bisa digunakan melawan Palestina untuk memperkuat serangan sayap, tetapi memerlukan koordinasi yang ketat di lini tengah agar tidak terekspos serangan balik. 3-5-2. Formasi defensif yang fleksibel bisa melawan tim lebih kuat. 3 bek sentral menjaga pertahanan, sementara 5 gelandang menutup ruang tengah dan mendukung serangan. Pemilihan formasi akan disesuaikan dengan analisis lawan, kondisi pemain, dan tujuan laga, apakah fokus pada kemenangan atau lebih ke evaluasi strategi. Keempat, faktor kunci keberhasilan Malaysia. Untuk meraih hasil optimal, Malaysia harus memperhatikan beberapa faktor kunci, kesiapan fisik. Pemain harus fit, mengingat kedua laga digelar hanya berselang 4 hari.
Rotasi pemain dan manajemen stamina sangat penting. Disiplin taktik, mengikuti instruksi pelatih secara konsisten, menutup ruang, dan menjaga formasi adalah kunci menghadapi lawan defensif maupun ofensif. Pemanfaatan set piece, bola mati seperti tendangan bebas dan sudut menjadi peluang mencetak gol, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Mental dan konsentrasi. Laga internasional selalu menuntut fokus tinggi. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal, terutama melawan Palestina yang memiliki pengalaman lebih tinggi. Kelima, prediksi laga dan skema Malaysia via Singapura. Peluang kemenangan lebih tinggi untuk Malaysia. Skema ideal adalah dominasi lini tengah, serangan sayap, dan finishing akurat. Namun, harus tetap waspada terhadap serangan balik. Malaysia vs Palestina, pertandingan ini cenderung lebih seimbang. Strategi terbaik adalah bertahan terorganisir, serangan balik cepat, dan penguasaan bola hati-hati. Evaluasi performa pemain dan koordinasi lini tengah akan menjadi fokus utama pelatih. Kedua laga ini bukan hanya soal skor, tetapi juga alat evaluasi penting bagi Malaysia dalam membangun skuad yang solid dan kompetitif menjelang kualifikasi Piala Asia ke-2027. Analisis lawan dan potensi taktik menunjukkan bahwa pertandingan persahabatan melawan Singapura dan Palestina memiliki tujuan strategis yang jelas. Menghadapi Singapura untuk menguji kemampuan menyerang dan dominasi lapangan. Menghadapi Palestina untuk menilai kesiapan menghadapi tim peringkat lebih tinggi, menguji disiplin pertahanan, dan strategi serangan balik. Dengan memahami karakteristik lawan dan menyiapkan taktik yang tepat, Timnas Malaysia dapat memaksimalkan manfaat dari kedua laga ini, bukan sekadar kemenangan, tapi juga pengalaman dan persiapan matang untuk turnamen resmi mendatang.